Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Jadi guys, kurang lebih kita libur nggak bikin konten itu selama 3 hari ya guys ya. Ya kita libur itu dari kemarin video yang terakhir Redmi 9A. Ya, dan di video kali ini di 2021 kita baru pengen bikin video. Ya, jadi ini adalah video pertama di tahun 2021. Di video kali ini kita bakal coba ngebahas si Redmi Note 9. Jadi kita udah pakai Redmi Note 9 ini kurang lebih 1 bulan guys. Karena banyak banget yang komen, "Bang, bahas dong Redmi Note 9, jangan bahas Redmi 9 terus. Bang, bahas dong HP lain, jangan Redmi 9 terus." Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Jadi daripada kelamaan, langsung aja kita coba bahas si Redmi Note 9 selama 1 bulan pemakaian. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Tapi sebelum lanjut videonya, saya cuma pengen bilang Happy New Year. Nah, yang pertama kita bahas masalah desain dulu guys. Iya, lagi-lagi untuk masalah desain si Redmi Note 9 ini menurut saya pas saya pakai selama 1 bulan ya, saya nggak nemuin kendala yang aneh-aneh sih untuk masalah desainnya. Untuk masalah desainnya menurut saya oke-oke aja, cantik, dan menurut saya mewah juga untuk desainnya si Redmi Note 9 ini. Terutama untuk masalah desain layarnya. Tapi yang paling saya sebelin adalah untuk masalah desain kamera guys. Iya, untuk masalah kameranya ini nih, ya kamera belakang ini yang menurut saya ganggu banget pas lagi main game. Ya terutama buat main game sih. Ya kalau misalkan kita buat main game, desainnya ini ganggu banget sih desain kameranya. Kalau misalkan kita main seperti ini, sering banget untuk kamera belakangnya ini kepegang-pegang. Jadi ya mungkin cepet banget kotor kalau masalah kameranya. Tapi teman-teman bisa akalin dengan pakai soft case ataupun hard case. Ya paling saya ngeluh untuk masalah kameranya aja. Karena kalau masalah kameranya ya di sini cukup mengganggu. Berbeda dengan Redmi 9 yang menurut saya untuk desain kameranya itu nyatu dengan bagian bodinya. Jadi ya nggak ngeganggu banget sih untuk saat bermain game. Tapi kalau misalkan Redmi Note 9 ini kalau misalkan buat main game itu agak sedikit mengganggu. Terutama untuk desain kamera belakangnya ini guys. Lanjut ke masalah layarnya. Ya, untuk layarnya menurut saya udah oke banget sih Redmi Note 9 ini. Terutama untuk desain layarnya. Untuk desain layarnya di sini udah kekinian banget dengan menggunakan desain punch hole seperti ini yang membuat nilai plus buat si Redmi Note 9. Ya, sejauh ini saya pakai Redmi Note 9 buat masalah layarnya nggak nemuin kendala yang aneh-aneh sih ya. Untuk resolusinya juga tinggi dengan resolusi 1080p dengan menggunakan panel IPS. Yang menurut saya itu udah cukup banget buat kecerahan warnanya. Untuk dipakai di siang hari juga udah lumayan banget si Redmi Note 9 ini. Buat diajak nonton film pun Redmi Note 9 ini buat bagian layarnya oke banget. Terutama buat nonton di resolusi tinggi, yaitu resolusi 1080p buat nonton film udah cukup banget. Warnanya tajam, pencerahannya oke, ya pokoknya enak banget sih layarnya buat dipandang. Nah, cuman saya punya kendala sedikit nih di HP Redmi Note 9 ini. Ini nggak tahu kenapa, apa mungkin ini bug ataupun masalah dari layarnya ini ya. Sering sekali saya buat main game CODM, ya, entah itu main CODM ataupun main PUBG, terkadang touch-nya ini sering delay. Ya saya nggak tahu ya apakah ini mungkin karena bug di MIUI terbaru yaitu MIUI 12.0.3. Ya ini kebetulan HP Redmi Note 9 kita masih di MIUI 12.0.3. Ya ini adalah MIUI yang terbaru ya. Apa mungkin karena MIUI-nya ataupun mungkin karena emang layarnya ada kendala. Ya tapi kalau misalkan teman-teman punya masalah yang sama untuk masalah touch delay di Redmi Note 9 ini, nanti bisa aja langsung kita sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa di komen aja kalau misalkan ngalamin kendala yang aneh-aneh untuk masalah layarnya si Redmi Note 9. Nanti bakalan kita coba bahas. Ya untuk masalah layarnya sejauh ini nggak ada kendala ya. Kecuali buat main game terkadang layarnya ini kurang responsif dan masalah delaynya sering ada di Redmi Note 9 ini. Yang ketiga masalah kamera.
Ya, untuk kameranya si Redmi Note 9 ini menurut saya udah oke banget untuk bagian kamera depan maupun kamera belakang. Ya, untuk hasil fotonya juga oke banget buat si Redmi Note 9 ini. Buat hasil videonya pun juga udah oke banget sih ya. Dengan fitur stabilization-nya ya membuat hasil videonya menjadi oke banget. Intinya saya nggak komplain buat masalah kameranya si Redmi Note 9 ini. Masih cukup oke banget untuk harga di kisaran 2 jutaan buat HP di tahun 2020. Lanjut ke masalah performa. Yap, untuk masalah performa si Redmi Note 9 ini bisa dibilang ngebut banget ya guys ya. Terutama buat diajak main game, Redmi Note 9 ini lancar jaya. Oh ya, BTW untuk varian yang kita pakai ini adalah varian yang 4/64 ya guys ya. Buat main game Genshin Impact cukup oke, buat main game PUBG Mobile juga cukup oke. Apalagi buat main game seberat dan nomor 1 di Play Store. Ya bisa dibilang udah oke banget si Redmi Note 9 ini buat ngelibas game-game zaman now. Ya, walaupun emang saya nemuin kendala sih ya. Kendalanya itu masalah suhunya. Ya, untuk suhunya seriusan, untuk bagian back covernya ini kerasa panas banget kalau buat diajak game nonstop. Ya, contohnya kemarin kita main game Mobile Legends. Buat main game Mobile Legends sejam aja itu udah cukup panas banget. Ya, panasnya kerasa sih untuk bagian back covernya ini. Saya nggak tahu kenapa untuk bagian suhunya emang kayaknya nggak ngecover si Redmi Note 9 ini. Beda dengan Redmi 9, kalau misalnya kita bandingin, Redmi 9 itu emang lebih adem ketimbang Redmi Note 9 ini. Ya, kalau menurut saya untuk bagian suhunya ini panas guys. Ya, untuk bagian suhunya panas banget. Walaupun kalau misalnya kita lihat emang buat main game ya lancar jaya, tapi masalah suhunya si Redmi Note 9 ini bisa dibilang panas. Saran saya kalau misalkan teman-teman main game ya bisa pakein hard case ataupun pakai soft case aja. Ya, untuk pakai alat bantu seperti soft case ataupun hard case bakalan ngebantu banget sih buat nahan panas dari si Redmi Note 9 ini. Yang kelima, masalah baterai. Untuk masalah baterai saya nggak komplain sih ya guys ya. Buat baterainya bisa dibilang Redmi Note 9 ini cukup banget untuk ngecover keseharian saya. Buat main game irit kok. Buat main sosial media pun juga irit banget. Nonton film pun juga irit. Apalagi sudah didukung dengan fast charging 18 watt dan sudah tersedia di dalam dusnya. Jadi menurut saya menjadi nilai plus buat si Redmi Note 9 guys. Ya, untuk masalah baterainya saya nggak nemuin yang aneh-aneh. Buat baterainya si Redmi Note 9 ini bisa dibilang irit banget. Beda dengan Redmi 9 yang menurut saya itu cenderung boros guys. Ya, buat pakai Redmi Note 9 ini saya mendapatkan waktu di kisaran 8 sampai 10 jam yaitu pemakaian normal. Pas saya tes selama 1 bulan pakai Redmi Note 9. Ya, pemakaian normal saya itu di kisaran 8 sampai 10 jam Redmi Note 9 ini bisa ngecover keseharian saya guys. Ya, menurut saya itu udah cukup banget sih untuk harga di kisaran 2 jutaan. Oh ya, untuk baterainya ini Redmi Note 9 berkapasitas 5020 mAh ya guys ya. Saya lupa nyebutin. Oke guys, itu dia video mengenai 1 bulan bersama Redmi Note 9 ini. Ya, sejauh ini saya nggak nemuin kendala yang aneh-aneh ya pas pakai Redmi Note 9 ini. Untuk masalah performanya saya nggak ngeluh. Ya, si Redmi Note 9 ini bisa ngelibas game-game yang biasa saya mainin. Dan untuk masalah baterainya saya nggak komplain. Apalagi untuk masalah kameranya. Untuk kameranya bagus banget untuk hasil jepretannya. Ya, kalau menurut saya Redmi Note 9 ini udah pantas banget sih ya di harga 2 jutaan. Ya, kalau nggak salah sekarang harganya itu 2 jutaan ya guys ya. Pertanyaan saya, apakah Redmi Note 9 ini masih worth it di 2021? Ya, kalau menurut saya masih banget guys, masih worth it banget. Bahkan Redmi Note 7 HP daily driver saya masih worth it banget dipakai di tahun 2021. Apalagi si Redmi Note 9 ini yang bisa dibilang baru-baru ini keluarnya. Ya, nggak lama banget si Redmi Note 9 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen beli, nggak usah ragu untuk beli si Redmi Note 9. Sejauh ini saya buat pakai Redmi Note 9 nggak nemuin kendala yang aneh-aneh guys. Masih bisa dibilang lancar banget buat si Redmi Note 9. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.